Larangan mudik berlaku mulai 6 hingga 17 Mei 2021. Masyarakat yang melakukan perjalanan mendesak wajib membawa surat izin keluar masuk atau SIKM. Seperti apa mekanisme SIKM tersebut? Berikut ini liputannya. Dinas Perhubungan DKI Jakarta mewajibkan warga yang bepergian membawa surat izin keluar masuk atau SIKM selama larangan mudik diberlakukan pada 6 hingga 17 Mei 2021. Pemberlakuan SIKM berpedoman pada Adendum Surat Edaran Satgas COVID-19 nomor 13 tahun 2021. Mekanisme pembuatan SIKM DKI Jakarta tahun lalu sedikit berbeda dibanding tahun ini. Jadi misalnya dari Jawa mau masuk ke Jakarta, mereka mohon dulu melalui secara daring, kemudian setelah mendapatkan surat izin masuk, mereka akan masuk. Itu yang tahun lalu. Jika tahun ini tentu mereka cukup datang ke kantor lurah atau kantor desa setempat untuk minta diberikan surat izin keluar masuk dan otomatis mereka bisa masuk ke wilayah Jabodetabek. Ada 4 kategori pelaku perjalanan yang wajib menyertakan SIKM untuk keperluan mendesak atau non-mudik, yakni pegawai instansi pemerintahan atau swasta untuk perjalanan dinas, pekerja sektor informal, dan masyarakat umum yang melakukan perjalanan mendesak non-mudik, misalnya menyangkut kedukaan. SIKM sebenarnya bukan barang baru. Tahun lalu Pemprov DKI Jakarta juga memberlakukan aturan yang sama dengan proses pengajuan secara daring di pelayanan terpadu satu pintu. Namun tahun ini berdasarkan surat edaran Satgas yang bersangkutan harus melakukan pengajuan di kantor kelurahan setempat sesuai domisili. Lantas seperti apa pengawasan yang akan dilakukan di lapangan jika terjadi penyelewengan penggunaan SIKM dan seberapa efektifkah SIKM ini mampu membendung pergerakan masyarakat? Ada 333 titik penyekatan, baik di jalur arteri maupun di jalan tol, dengan petugas yang akan memeriksa dan memastikan pelaku perjalanan memenuhi persyaratan. Tentu jika yang bersangkutan ternyata tanpa dibekali oleh SIKM, maka yang bersangkutan akan diputarbalikan. Tapi jika yang bersangkutan ternyata mencoba untuk memalsukan, tentu memalsukan dokumen ini tentu ada sanksi pidana terkait dengan pemalsuan. Namun, pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai pemberlakuan SIKM tidak efektif. SIKM itu nanti juga law enforcement bagaimana, Mas, kan gitu. Repot juga kan, misalnya mau ditegakkan aturannya, ini kan sisi enforcement-nya bagaimana? Ya kan, orang yang melanggar SIKM mau diapain? Apa kemudian nggak boleh pulang masuk sementara dia rumahnya di Jakarta? Kalau dia tinggalnya di sini, KTP-nya di sini, kemudian dilarang? Ya kan nggak mungkin, saya khawatir itu nanti ujung-ujungnya terjadi maladministrasi, praktek-praktek penyimpangan, Mas. Menurut Trubus, pemberlakuan SIKM akan sia-sia jika tidak dibarengi pengawasan dan sanksi yang tegas. Roni Satria, Sony Sulistiono, Jakarta.